Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emre Fajra dengan NIM channel D023011 selaku mahasiswa Prodi D3 Perpajakan Universitas Jambi. Jadi ini merupakan video tugas mata kuliah akuntansi perpajakan, yang mana pada video ini saya akan membahas mengenai konsep penghasilan dalam akuntansi pajak. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa penghasilan dan juga penghasilan atau income dan juga pendapatan atau revenue itu adalah dua hal yang berbeda, di mana penghasilan berdasarkan kerangka laporan keuangan didefinisikan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Nah, penghasilan itu mencakup pendapatan dan juga keuntungan. Pendapatan atau revenue sesuai dengan PSAK nomor 23 merupakan arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode. Bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang juga yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal tentunya. Lalu keuntungan atau gain itu didefinisikan sebagai kenaikan ekuitas yang berasal dari transaksi periferal atau insidental pada suatu entitas dan dari transaksi lain dan kejadian serta situasi lain yang mempengaruhi entitas kecuali yang dihasilkan dari pendapatan atau investasi pemilik. Itu tadi pengertian dari penghasilan menurut akuntansi. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai penghasilan menurut perpajakan. Jadi dalam pajak itu kita tidak kenal dengan namanya pendapatan, kita hanya mengetahui yang namanya penghasilan saja. Di mana penghasilan ini diatur dalam pasal 4, di mana dalam pasal 4 ayat 1 penghasilan itu diartikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, penghasilan ini itu tuh dibagi menjadi 3 kalau dalam perpajakan ya. Ada yang dalam pasal 4 ayat 1, ada yang dalam pasal 4 ayat 2, dan ada yang dalam pasal 4 ayat 3. Dalam pasal 4 ayat 1 itu penghasilan yang termasuk objek pajak tapi bersifat tidak final. Yang dalam pasal 4 ayat 2 itu penghasilan yang termasuk objek pajak tetapi bersifat final. Dan yang di pasal 4 ayat 3 itu penghasilan yang dikategorikan sebagai bukan objek pajak. Dalam pasal 4 ayat 1 itu diterangkan bahwa penghasilan yang dikategorikan sebagai objek pajak dan final diantaranya ada gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, gratifikasi, lalu ada keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan atau ini kita kenal dengan restitusi, lalu bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian uang. Lalu ada dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis. Lalu ada royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Lalu ada sewa dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta. Lalu ada juga penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Selanjutnya ada keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Lalu ada keuntungan dari selisih kurs mata uang asing. Lalu ada juga selisih lebih karena penilaian ulang aktiva.
Lalu imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dan terakhir itu surplus Bank Indonesia. Lalu kita akan membahas mengenai penghasilan-penghasilan apa saja yang termasuk objek pajak yang bersifat final. Jadi ada 5. Yang pertama itu penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara. Bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Lalu ada penghasilan berupa hadiah undian. Lalu ada penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya. Lalu ada penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, atau usaha jasa konstruksi, real estate, dan persewaan tanah dan atau bangunan. Dan yang terakhir itu ada penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang diatur dalam atau berdasarkan peraturan pemerintah. Baik, selanjutnya itu penghasilan yang dikategorikan sebagai bukan objek pajak. Di antaranya ada hibah, bantuan, sumbangan, warisan, ada juga natura, lalu pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, lalu ada dividen atau pengalihan lain atau penghasilan lain dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi ini berbeda dengan dividen di pasal 4 ayat 2 tadi ya. Dimana dividen di pasal 4 ayat 3 ini itu harus berasal dari cadangan laba yang ditahan. Dan juga bagi PT, BUMD, BUMN yang menerima dividen, kepemilikan sahamnya itu paling rendah 25% dari jumlah modal yang di-store. Lalu ada penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan Ventura berupa bagian laba dari bagian pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan mikro kecil menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, dan sahamnya itu juga tidak diperjualkan di bursa efek. Tadi sudah dijelaskan bahwa dalam pajak itu ada 3 macam penghasilan. Ada yang non-final, final, dan juga bukan objek pajak. Sedangkan dalam akuntansi itu semua penghasilan diakui. Karena terdapat perbedaan tersebut, maka terjadilah koreksi fiskal. Biasanya ini untuk penghasilan yang final dan juga yang bukan objek pajak itu akan dilakukan koreksi fiskal negatif. Jadi koreksi fiskal ini ada 2, yaitu negatif dan juga positif. Dimana yang positif itu akan menambah laba akhir tahun, menambah laba kena pajak, dan juga yang negatif itu akan mengurangi labanya. Contoh-contoh penghasilan yang biasa dikoreksi negatif ini seperti penghasilan berupa undian, penghasilan dari transaksi saham, penghasilan dari transaksi pengalihan harta, dan ada juga penghasilan dari bunga deposito. Ini misalnya suatu perusahaan itu mendapatkan bunga deposito, maka itu akan dianggap sebagai penghasilan. Tetapi karena bunga deposito ini di dalam pajak itu dianggap sebagai objek pajak final, jadi harus dilakukan koreksi negatif. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.